Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang Immanuel bersama kami selalu. Kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan membimbing kami, serta memampukan kami untuk melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 21. Tertulis demikian. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan November 2015, Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, mengatakan bahwa mereka sedang mengerjakan opsi pembuatan tombol dislike atau tombol yang bergambar jempol ke bawah. Tapi selanjutnya, tombol dislike yang direncanakan dan diusulkan oleh banyak orang itu tidak pernah direalisasikan pada platform media sosial itu. Secara psikologis, tombol dislike memberikan pengaruh negatif, sama halnya juga dengan komentar negatif kepada orang yang menjadi sasaran. Dalam kehidupan nyata, seringkali kritik negatif atau komentar miring membuat mood seseorang menjadi berubah. Bahkan kondisi mental dapat terganggu akibat dari memikirkan komentar yang negatif. Kita perlu membiasakan diri untuk bersikap bijaksana terhadap setiap komentar atau perkataan negatif orang lain tentang diri kita, agar kita tidak terpengaruh secara negatif, supaya mood kita tidak terganggu dan semangat kita tidak menjadi menurun. Kritik yang membangun perlu diperhatikan, tapi kritik yang bertujuan menjatuhkan tidak usah kita pusingkan. Kita perhatikan dalam Pengkhotbah 7 ayat 21 ini. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Ayat ini mengajar kita untuk tidak memperhatikan semua perkataan orang. Tidak perlu mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan orang lain. Tidak perlu bertanya-tanya apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Dan apa yang kita dengar dengan telinga kita sendiri seringkali tidak perlu diperhatikan. Tidak jarang yang terbaik adalah membiarkannya dan tidak usah memperhatikan apa yang dikatakan orang lain terhadap kita. Tidak sedikit orang yang kepo, ingin tahu dengan apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Akibatnya seringkali malah berbalik, jadi seperti senjata yang menyerang. Karena perkataan orang lain itu tidak seperti yang diharapkan untuk didengar. Sebab isinya adalah hujatan, kutukan, komentar buruk, hinaan, fitnahan, dan semacamnya. Kita perlu belajar untuk mengabaikan perkataan orang. Bukan dalam arti bahwa kita jadi orang yang cuek pada semuanya dan tidak perhatian. Bukan demikian maksudnya. Tapi maksudnya di sini adalah tidak semua perkataan itu harus kita perhatikan, agar jangan sampai itu merusak kondisi mental kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini mungkin ada di antara kita yang masih memikirkan perkataan seseorang tadi pagi, tadi siang atau sore tadi. Mungkin ada kata-kata dari teman di sekolah atau teman di kantor yang menyakiti hati kita. Atau mungkin ada perkataan dari orang di dalam rumah yang terasa mengecewakan. Mari jangan ambil pusing dengan kata-kata itu. Bersikaplah bijaksana dengan membiarkan setiap perkataan yang buruk itu, agar kita tetap dapat fokus untuk menjalani kehidupan dalam visi dan rencana Tuhan.
Tidurlah dalam sukacita karena Tuhan, sebab Tuhan baik dan Tuhan akan terus melimpahkan kebaikannya pada kita. Hidup kita ini tidak tergantung pada kata orang, tapi tergantung pada apa kata Tuhan. Sekali lagi saudara, belajarlah membiarkan perkataan orang lain, biarpun itu buruk, sekalipun itu negatif dan menyerang kita. Biarkanlah semuanya itu. Tetap tenang di dalam Tuhan. Janji firman Tuhan yang baik, itulah yang perlu kita perhatikan, sebab itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan. Kami mau belajar untuk membiarkan dan tidak memperhatikan kata-kata negatif, komentar buruk orang lain terhadap kami. Ajar kami untuk memiliki hati yang lapang, yang tidak dapat gampang terpengaruh dengan perkataan orang yang negatif terhadap kami. Dan ajar kami untuk selalu berfokus kepada firman-Mu, kepada janji-janji-Mu yang baik buat kami. Berikan kami hati yang mengasihi dan mengampuni, tidak mempermasalahkan apa kata orang, dan tidak membalas kata-kata negatif dengan kata-kata negatif juga, tapi senantiasa membalas kutuk dengan berkat, membalas hinaan dengan pujian, membalas cacian dengan kata-kata yang baik. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, dan hidup kami selalu berkemenangan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Pagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan persoalan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan dan beri kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.